Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Siani. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang osilasi terpaksa part 1. Untuk part 2 dan part 3 akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nurlaili Alvina dan Rizka Nurul Latifah. Pada part 1 ini kita akan membahas 3 subbab, yaitu hukum Ohm dalam vektor, yang kedua impedansi mekanis, dan yang ketiga sistem pegas massa pada osilasi terpaksa. Yang pertama, hukum Ohm menyatakan hubungan antara V sama dengan IR, di mana V adalah tegangan yang melewati hambatan resistor R dan I adalah arus yang mengalir. Relasi tersebut membentuk kondisi di mana tegangan dan arus selalu dalam fase. Keduanya akan mengikuti bentuk kurva sin omega T plus V atau cos omega T plus V, dan nilai V akan selalu sama untuk arus dan tegangan. Namun, keberadaan salah satu atau keduanya dari dua komponen listrik yang lain, induktansi L dan kapasitansi C, akan memasukkan sebuah fase yang berbeda antara tegangan dan arus. Hukum Ohm dalam bentuk vektor dapat dituliskan sebagai V sama dengan I ZE. ZE yaitu impedansi yang menggantikan resistor dan merupakan jumlahan dari resistansi efektif dari rangkaian RLC. Dengan cara yang sama, tegangan yang melewati kondensor atau kapasitor dapat dirumuskan sebagai min I dikali arus per omega C. Seper omega C diukur dalam ohm, yaitu nilai efektif resistansi yang digambarkan oleh kondensor terhadap arus yang berfrekuensi omega. Tegangan saat I per omega C melewati kondensor didahului oleh min I, dan oleh karena itu terlambat dari arus dengan fase sebesar 90 derajat, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut ini. Sedangkan arus dan tegangan yang melewati resistor sefase atau omega L sama dengan seper omega C. Kuantitas omega L dan 1 per omega C disebut reaktansi, dan tanda kurung omega L min seper omega C sering dituliskan dengan XE. Hukum Ohm dapat dituliskan sebagai berikut, dengan ZE diganti dengan R plus I omega L min seper omega C, dan besar impedansinya yaitu akar dari R kuadrat plus omega L min seper omega C kuadrat, atau bisa dituliskan sebagai berikut ini. Vektor ZE boleh dinyatakan dalam besar dan fasenya, yaitu ZE sama dengan ZE pangkat I V, atau sama dengan ZE cos V plus I sin V, yang sehingga didapatkan cos sebagai berikut, sin sebagai berikut, dan tan sebagai berikut, di mana V adalah beda fase antara total tegangan yang melintasi rangkaian dan arus yang melewati rangkaian. Nilai dari V bisa positif atau negatif. Nah, itu tergantung pada nilai relatif omega L dan seper omega C. Ketika omega L lebih besar dari seper omega C, maka V-nya positif. Nah, frekuensinya bergantung dari komponen-komponennya, yang menunjukkan bahwa V dapat berubah tanda dan ukurannya. Besar ZE bergantung pada frekuensi dan mempunyai nilai minimum dengan ZE sama dengan R ketika omega L sama dengan seper omega C. Dalam bentuk vektor hukum Ohm, maka kita punya I sama dengan berikut ini, dengan amplitudo arus V0 per Z0 yang lebih lambat dari tegangan dengan sudut fase V. Yang selanjutnya adalah impedansi mekanis. Impedansi mekanis itu apa? Yaitu impedansi mekanis didefinisikan sebagai gaya yang diperlukan untuk menghasilkan kecepatan dalam osilator, yaitu Zm sama dengan F per V, atau F sama dengan V dikali Zm. Impedansi mekanis dapat dituliskan sebagai berikut ini. Persamaan 6 ini ya. Di mana Zm itu adalah Zm E pangkat I V, dan tan adalah Xm per B. V merupakan beda fase antara kecepatan dan gaya. Besar Zm sebagai berikut, yang massa berkelakuan seperti induktansi, menghasilkan positif reaktansi, sedangkan konstan pegas berkelakuan sebagai kapasitansi. Nah, yang ketiga adalah sistem pegas massa pada osilasi terpaksa.
skemanya sebagai berikut. Sebuah massa yang diletakkan horizontal dengan sebuah pegas. Nah, tinjau osilator mekanisnya, sistem pegas massanya bermassa M, konstanta pegas yaitu K, dan koefisien redaman B yang digerakkan oleh gaya F0 cos omega T. Dengan F0 yaitu amplitudo gaya. Dengan rangkaian relasi ketika diterapkan tegangan bola-balik V0 dalam satu rangkaian, maka persamaan gerak mekanisnya yaitu keseimbangan gaya yang dituliskan sebagai persamaan 7 di bawah ini. Nah, dan persamaan tegangan dalam kasus listrik itu dituliskan sebagai berikut. Nah, untuk menyelesaikan atau solusi yang ada untuk menyelesaikan pegas massa ini yaitu ada dua. Yang pertama, transien dalam bentuk yang lenyap seiring bertambahnya waktu seperti yang didiskusikan pada bab sebelumnya. Persamaan mx double dot plus b x dot plus kx sama dengan 0 yang memiliki solusi persamaan 9 ini. Nah, yang kedua itu steady state yang menggambarkan kelakuan dari osilator setelah bentuk transien lenyap. Nah, kedua bentuk tersebut berkontribusi terhadap solusi awal, tapi sekarang kita fokuskan pada steady state saja. Nah, kemudian kita memulainya dengan menuliskan kembali persamaan dalam bentuk vektor dan bentuk cos omega T digantikan dengan E pangkat omega T yang akan didapat sebagai berikut. Nah, solusi vektor X akan memberikan besar dan fase berkenaan dengan fase gaya yang bergerak dengan F0 E omega T. Yang awalnya kita coba solusi X sama dengan berikut ini, di mana A itu bisa kompleks sehingga solusi tersebut bisa jadi memiliki komponen-komponen di dalam dan di luar fase karena gaya penggeraknya. Nah, dari persamaan 10 tadi bisa didapatkan persamaan 12 ini ya. Disubstitusikan yang mana A itu bisa saja ini ataupun bisa saja I min I F0 per omega Zm. Dengan X-nya sebagai berikut dan Zm-nya adalah ini yang disebutkan tadi ya. Nah, bentuk vektor perilaku steady state ini memberikan 3 informasi yang secara lengkap mendefinisikan besar posisi X dan fasenya ya sesuai. Nah, informasi itu adalah satu, bahwa perbedaan fase V pada antara X dan gaya. Oleh karena itu, bagian reaktif omega M min K per omega impedasi mekanis. Yang kedua, bahwa sebuah tambahan perbedaan yang diperkenalkan oleh faktor min I dan bahkan jika V0 posisi X akan ketinggalan dan F0 cos omega T dengan sudut 90 derajat. Yang ketiga, bahwa maksimum amplitudo dari posisi X adalah sebagai berikut. Bisa dicek bahwa secara dimensi ini benar karena kecepatan xt itu mempunyai dimensi F0 per Zm. Digunakan F0 E pangkat I omega T untuk menyatakan bagian real dari F0 cos omega T yang sehingga didapatkan X sebagai berikut ini. Dengan ini, yang awal ini cos ini min I F0 ini disebut juga F0 sin omega T dan yang ini adalah F0 cos omega T. Kedua solusi itu memenuhi syarat bahwa beda fase total antara posisi dan gaya adalah V ditambah suku min Pi per 2 yang diperkenalkan oleh vektor min I. Ketika V sama dengan 0, posisinya sebagai berikut, sehingga dari gaya F0 cos omega T dengan sudut 90. Nah, kecepatan ayunan paksa pada steady state dapat dituliskan sebagai berikut. Di sini kita dapat mengetahui dua hal. Yang pertama, karena di depan tidak mengandung I, maka kecepatan gaya benda fasenya hanya oleh V ketika V sama dengan 0. Kecepatan dan gaya sefase. Yang kedua, amplitudo kecepatan adalah V0 per Zm yang mana kita harapkan dari definisi awal tentang impedansi mekanis yaitu Zm per F per V. Dan vektor kecepatannya sebagai berikut, diperoleh sebagai berikut. Dan yang terakhir, jika kecepatan eksak 90 derajat di depan dari posisi dalam fase berbeda kayaknya sudut fase V, di mana tan sebagai berikut, sehingga F0-nya cos omega T didapatkan X sebagai berikut, V sebagai berikut. Terima kasih. Berikut tadi presentasi untuk part 1 osilasi terpaksa. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk part 2 dan 3 akan dijelaskan oleh Nur Laili Alvina.
dan juga Rizka Nur Latifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.